Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa tarad tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasbal muskilat. Isib anal kutuban ujiatil ma'ani hatta natari ala khafiyati hadil muskilat. Wa akhfatna minal khata'i wa zalami. Wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub. Innal ladzina yashruna bi ayatillahi samanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Rupane dawuh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad wonten kitab Nasaihud Diniyah ayakuna yen to ana sapa sih kawula iku khosian kang khusyuk kang ngrasa asor mutawadhian lillah maring Gusti Allah tapi ngrasa asor mang bikolbi kelan atine abdun wa jawarihi lan pira-pira anggotane abdun. Sudah barang tentu kalau hatinya itu khusyuk, maka anggotanya khusyuk. Karena anggota itu akan mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati. Mutawadian kang halikang rasa asor bi alayaro. Jadi sayujannya orang itu merasa asor bukan jadi orang asor. Orang yang merasa asor walaupun asor lebih baik daripada orang yang merasa baik walaupun baik. Si Athaillah mengatakan maksiatun aurasat dzullan wastisgharon khairun minat taati aurasat izzan wastikbaron. Orang yang melakukan maksiat yang kemudian menjadikan dia merasa asor, merasa rendah, merasa jelek lebih baik daripada orang yang melakukan taat kemudian merasa dirinya adalah punya keistimewaan, punya kemuliaan. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya oleh seorang santri, maqalahu Syekh Athaillah As-Sakandari maksiatun aurasat dulan wastisgharon khairun muta'ati minat ta'ati aurasat izan wastikbaron hal fi dalilun yadulluhu minal kitab awis sunnah. Apa ada dasarnya dari Quran dan hadis yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, yaitu orang yang maksiat kemudian merasa rendah itu lebih baik dibandingkan orang yang taat tapi merasa baik. Apalagi orang yang rendah merasa baik. Ibnu Hajar menjawab, na'am fihi hadisun alladzi rawahu Dilami fi Musnadil Firdaus. Laulal mu'min yujibu bi ilmihi ma khallaitu bainahu wa baina tanbi walakini tanbu khairun minal ujbi. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu ada dasar dari hadis yang diriwayatkan Dailami bahwa andai kata orang mukmin itu tidak gampang mengagumi kemampuannya, mengagumi ilmunya, tidak akan saya kasih maksiat. Tidak akan saya jadikan orang yang melakukan dosa. Walakin dzanbu khairun minal ujbi.
tapi melakukan dosa lebih baik daripada ujub, daripada merasa baik. Makanya orang yang baik adalah orang yang tidak merasa baik walaupun toh itu tidak baik. Apalagi orang yang baik tidak merasa baik. Orang yang jelek adalah orang yang merasa baik walaupun dia baik. Apalagi jelek merasa baik. Maka dari itu lakukanlah kebaikan tapi jangan merasa baik, tinggalkan kejelekan tapi merasalah jelek. Maka niku sing angel. Bi alayaroh kelawan gamriyen torane kotaken sapa wong linafsi maring awak dhewe ni wong fadlan ing ana keutamaan ala ahadin ing atase wong siji. Jangan sampai engkau merasa punya kelebihan daripada orang lain walaupun itu orang kafir. Karena sekalipun itu orang kafir, sekarang kafir, tapi bisa dirubah oleh Allah yang kafir menjadi muti, orang yang taat bisa menjadi kafir. Makanya Nabi Isa alaihi wasallam duduk bersama orang soleh. Dia bersama dengan orang soleh di bawah pohon. Saat itu datanglah seorang yang mursal Jawa, bukan mursal Arab, yakni orang yang kesemsem di dalam melakukan kemaksiatan. Tiba-tiba orang yang soleh tadi berdoa, ya Allah, jangan sampai engkau kumpulkan aku dengan si dia. Ketepatan orang yang berbuat yang sering maksiat itu juga berdoa, ya Allah, berilah tobat kami dan terimalah tobat kami ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa, ya Isa, qad ajabtu doa ahuma, dungane wong loro niku tak sembadani kabeh. Yang ingin dijadikan tobat dan diterima tobatnya akhirnya menjadi orang soleh. Karena orang yang soleh tadi itu tidak ingin ditemukan dengan dia, akhirnya kembali jadi orang ahli maksiat. Semacam itu. Semuanya masih teka-teki di dalam rahasianya Allah. Kita hanya berharap mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan khilmunnya Allah, dengan lutfannya Allah, dengan fadlnya Allah, kita diberi husnul khotimah. Balyaroha balik nekotno sapa abdun sapa wong ing nafsihi muznibatan ingkang lakoni dosa mujrimatan kang jahat, jarimah kejahatan, fajiratan kang lacut, mukossiratan kang taksir kang pepeko, wayak tarifa lan yento ngakoni sapa abdun bil khotoya kelawan keluputan wala asami lan pira-pira dosa. Kalau kita melihat sejarah khalifah di bumi ini, Jailun bin Abi Khalifah, prosesnya adalah orang yang tobat daripada kesalahan dan mengakui kesalahan, yaitu fatalaqo adama mir rabbihi kalimatun fataba alaih innahu wattawwabur rahim. Qala Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi Tanbihil Mughtarib. Wa kana lan ana sapa Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu iku yaqulu dawuh sapa si Ibnu Zubair, sapa si Urwah nek Ibnu Zubair nek alaikum netepono sira kabeh bitawadu kelawan andap asor ngrasa asor. Fa inna maka temesne tawadhu iku nikmat azimatun kang agung. Walayah sudukum lan ora ana sing hasud ing sira kabeh sapa hadun alaiha ing atase tawadhu, ing atase sifat nikmat sing agung tapi ndak ada yang iri. Itu adalah nikmat tawadhu, rasa asor. Nikmat harta banyak yang iri,
nikmat jabatan banyak yang iri. Tapi nikmat yang agung tapi tidak ada yang iri adalah nikmat tawaduk, merasa asor, merasa rendah. Tapi bukan jadi orang rendah. Jangan sekali-kali kau jadi orang rendah tapi merasalah rendah. Ngono lho. Intau serampung apa qaulu Abdul Wahab. Khaifan tur iku kang wedi min azabillah, selalu dipengaruhi dengan khauf, yang khauf itu bisa mencegah dari kemaksiatan. Makanya di dalam doanya surat tasbih, Allahumma inna as'aluka ma khaufatan tahjuzuni an ma'asika an maksiatika. Wa qala ulama yang bagi saya coba yakun yang tono pal khaufiku aksarul wa akfi khalati sihating, dalam tingkah waras. Ketika kau dalam keadaan sehat, maka banyaklah takut dengan siksa Allah, dengan mengaji hadis-hadis yang menjelaskan tentang azabnya Allah, di mana karena kesalahan sedikit ternyata disiksa oleh Allah. Kalau kita lihat ada seorang yang baru, seorang kiai baru makan kemudian mati, terus diimpikan oleh temannya, walaupun dia diampuni terus ada galer di punggungnya. Itu apa? Ini gara-gara saya makan, asalnya makan saya keselilitan terus ngambil pagar sedikit nih, orang digunakan untuk menghilangkan selilit. Itu saja sudah disiksa oleh Allah. Berapa harganya selilit? Ini bukan karena nilai dari selilitnya, tapi karena meremehkan dosanya. Loh, ini loh. Liyakuna supaya ono apa si khauf iku zajron, iku asjaro, luweh nyegah anil ma'asi, saking bira-bira maksiat. Wa fi halil maradilan, becik ono ing dalem waktu tingkah loro, yang bagi sayuk coba yakune entuk napa rojak li rahmatillah iku aksara luwih akeh. Mergo lek wis lara siji ora pati iso nglakoni maksiat, sehingga perlu rojak menegakkan maksiat bisa rojak, sehingga lek rojak hatta yusina singgo bagusi sapa man dhannahu ing penyanane man indal bila iklan Allah indal maut. Kata keterangan kalau ulama fi jilail qulub, ing dalam kitab jilail qulub, jeline ati. Wajilan kang wedi ay khaifan min buku iki saking tumibane wong bil muhlikat. Musfikon kang welas maring menungso. Maksudnya welas bi'ai sorifan tegese kang ngemokaken dil himmah maring cita-cita fi izalatil makruhi ing dalem ngilangaken perkara kang den sengiti aninas. Usahakan menghilangkan hal yang tidak disukai oleh manusia. Nah, makanya penyakit hati itu kalau menurut Imam Ghazali banyaknya ada 99 sifat. Kemudian disingkat, diringkas menjadi 4 sifat. Di mana 4 sifat itu cara pengobatinya ya dengan sifat 4 sebaliknya. Penyebab dari kepada kemaksiatan keseluruhannya itu ada 4. Pertama, karena tulul amal. Obatnya bagaimana? Kita harus qasrul amal. Jangan merasa kalau besok masih hidup. 2, takabur, sombong, merasa dirinya baik. Tentu obatnya dengan dengan merasa tawadu. Ketiga, hasud.
yang tentu obatnya kita harus nasihah, yaitu jangan benci dengan nikmat yang dimiliki orang, namun kita harus selalu mengendaki baik, selalu nasihah kepada orang lain. Allah siji tulul amal, takabur, sombong. Kemudian yang ketiga hasud, geniku obati kudu selalu kita mengendaki bagaimana orang lain lebih baik daripada kita. Orang yang mengendaki orang lain itu lebih baik daripada kita, hakikatnya kitalah yang berbuat, baik. Sembuh siji lali. Min ajli khosyatillah, napa kok musfikon krana wedi saking Allah taala, zahidan tur iku zuhud fit dunya ing dalem dunya. Fazudu mangko ta zuhud iku tarkul halali, ninggal halal sing luwihi sangka kebutuhan. Tapi kita gak pernah bisa zuhud sebelum warok, tidak bisa warok sebelum qanaah, nggak bisa qanaah sebelum sabar. Lah kita makan nggak enak, nggak ada lauk kok ora gelem sabar kok akan qanaah. Bener. Enggak nih, sing penting sabar dhisik. Setelahnya sabar, akhirnya kita menerima seadanya. Makanya ada syekh, ana guru sowan nang santri, aku ziarah nang santri ini. Pas santri ini niku kena kanker, kantong kering. Bingung kedatangan guru, sementara kantong kering akan dikasih makan gak ada lauk pauknya, gak dikasih makan jauh-jauh ke gurunya. Bingung. Tapi gurunya langsung paham. Terus santri ini dijak ikut saya nger. Kemana? Sudahlah. Kesijak nang penjara. Lon, kamu tahu kenapa dia itu disiksa? Itu krono nyopet ya. Yang itu karena mencuri. Ora krono niku. Nopo krono ora. Tuso mangan gak enek labuhi. Lah mbok mau tuso gak sampai nyolong-nyolong. Nah, gak tuso guru marahi. Adek. Golek wis zuhud, lek wis qanaah, lama-lama wis qanaah, akhirnya bisa warok. Warok itu meringkas yang halal saja, walaupun melebihi dari kebutuhan. Kalau meringkas yang halal saja tidak bisa, jangan zuhud, gak mungkin. Kalau sudah meningkat halal, kita tingkatkan zuhud. Zuhud itu mengambil secukupnya saja, tapi yang halal kok. Kalau sudah zuhud akan masuk di dalam tawakal. Gak mungkin kamu akan tawakal sebelum zuhud. Nah, kalau sudah tawakal akan meningkat menjadi taslim. Kalau sudah taslim akan meningkat menjadi tafwid. Ridho bi hukmillah. Ini ridho bil qada. Bahwa qadar itu kelihatannya remeh tapi prosesnya sangat besar. Karenanya makom yang pertama harus sabar. Sabar tidak mungkin bisa sebelum tasobur. Tasobur itu
Takalluf ay mu'anatul fa'ili al-fi'lal yahsula, yaitu berusaha sabar. Bahasa Inggrisnya betah-betah tahu ngempet. Nah, ini ngempet ini. Walaupun hatinya masih guncang tapi diwempet suwe-suwe kan ya terbiasa karena kulu syai'in minal kulino wal biasa. Komang sing nomor 4 tomak. Jadi tomak mengharapkan orang lain. Jadi jangan mengharapkan pada orang lain. Berarti tambahnya kongkon kona. Jadi tulul amal, hasud, terus napa? Sakabur, terus tomak, niku sing ngene. Urusan penyakit hati semuanya asalnya teko itu. Wa qala sahibut ta'rifat az-zuhdu ta'izud wa yazud iku buhdud dunya, sengit dunya wal iradu lan mengu ana saking dunya. Tapi ya tetap dia mengambil secukupnya, walaupun ada dunia bukan berarti terus dibuai, niku ndak boleh. Ditutupi dunia niku sengit koyok dene, seperti halnya orang yang mendapatkan tugas sebenarnya nggak suka dari itu. Nah, bisa dikatakan sengit dunia niku ketika kita sudah cinta kepada Allah. Kalau belum cinta kepada Allah tidak mungkin akan bisa benci dengan selainnya. Bisanya cinta bagaimana? Kita berusaha untuk mengekspresikan apa yang dilakukan orang cinta. Membiasakan sholat jamaah, terus dan lain sebagainya, berbuat baik. Ketika kita sudah terkulino, merasakan kenikmatan menghadap nangge Allah Ta'ala, merasa lazat, akan gelisah dengan sebaliknya. Semua saja kalau lazat, kalau di situ sudah kadung lazat pada sesuatu, akan bisa gelisah dengan yang lain. Walaupun suatu yang remeh, contohnya saja orang yang suka dengan sepak bola. Padahal ya hanya itu aja, melihat sepak bola di televisi itu aja. Itu kalau ketinggalan, wah gelisah betul. Dan pada waktu itu ono dayo, waya ini bola sepak bola apalagi pas penalti ngono kae. Terus ono dayo, wis gelisah. Bahkan diundang karo wong jak kenduren lho gelisah. Wah, kontong neng. Ini bukti ketika mencintai para sesuatu akan gelisah dengan sebaliknya. Makanya ketika cinta kepada Allah akan gelisah dengan dunia yang selalu mengganggu kita datang kepada Allah. Orang tidak bisa cinta kalau tidak dicintai karo Allah. Nah ini sing angel maneh. Radhiyallahu anhu baradu anhu. Wakilalan dan dawakan wa utawi kang aran zuhud iku tarkuro hati dunya, ninggal kepenaane dunya tolaban rara nyuprih lira rohatil akhirah, maring kepenaan akhirah. Nah padahal kenikmatan nglakoni sholat di dunya niku nggih termasuk dunya. Nah, termasuk dunya. Sampan seneng ladat sholat niku ya dunya. Makanya orang sholat dan gak masalah, sing penting lakon ini bukan lazatnya. Tapi sekalipun toh di situ dunia niku perkara dunia sing disenengi karo Kanjeng Nabi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi hubiba ilayya minad dunya, salah satu ada dunia sing disenengno nang aku, yaitu atib wanisa wa qurratu aini fi shalah. Qurratu ain kaifa ja'alan Rasulullah qurrata ainin fi shalah minat dunia, karena kesenangan kembali saja karena nafsu nih. Nah, yang diperintahkan Allah itu adalah mengikuti. Nah, samping mengikuti yo akan terus menerus akhirnya bisa syauq rindu kepada Allah. Syawaknaka fala taskuta tastakuni. Kamu saya kasih syauq
kamu bisa kasih rindu, jangan kau berikan kepada orang lain. Malah justru rindunya dikasihkan kepada orang lain, kepada pacarnya. Yang ngasih rindu itu Allah Ta'ala. Maka jadikanlah rindu kepada Allah. Orang yang rindu kepada Allah derajatnya sangat mulia. Makanya Nabi Syu'aib didhawuhi karo Gusti Allah Ta'ala. Nabi Syu'aib niku oleh Allah dikasih penglihatan, menangis. Kemudian sampai amiya, hatta amiya. Faradallahu basarahu ila alaih. Terus dikembalikan penglihatannya oleh Allah. Nangis lagi kepada Allah, kemudian sampai amiya. Terus faradallahu alaihi dikembalikan sembuh lagi. Nangis lagi sampai buta, sampai tunanetra. Akhirnya oleh Allah didhawuhi, Syu'aib, alima tabki, kowe iku nangis apa? Fa in kana buka uka lil jannah qad abahtu halaka. Kalau kamu sudah menangis karena surga, sudah kami persilakan surga untuk kamu. Wa in kana lannar qad ajartuka minha. Kalau dari neraka sudah saya selamatkan kamu dari neraka. Wala ya Rabb buka una syauqon laka. Ulo nangis ini, saya karena rindu kepadamu ya Allah. Syauqon liliqaika, rindu untuk ketemu kepada kamu. Min aqradal atau min ajri dzalik, karena itu damtuka binabiyyi wa bika wa kalimi asra sanawatin aibiri ayati ghanami. Makanya itu saya kasih pelayan nabiku dan kalimku untuk merawat kambing 10 tahun. Ini betapa mulianya orang yang syauq, dengan syauq ternyata dikasih khadimnya. Itu loh, khadimnya itu nabi. Khadimnya itu kalimullah, gak sembarang bukan khadimnya sekedar orang rendah, enggak, tapi nabi. Itu ini uridu an umtihaka ikhdab nadaya ala an takjuroni sama nyata hijab wa in atmamta asran amin indiknya ngono. Yes, kowe tak rabekno mas kawin anakku sama aku mas kawine ngerumati wedhus selama 8 tahun. Kalau nanti sudah 8 tahun kau bisa menyempurnakan 10 tahun, maka itu bagianmu yang ini. Kandang Nabi Musa, Nabi didadekno khadim mari. Ya ngoten. Ini saking syauqnya, rindu. Ternyata rindu kita jadikan rindu kepada khawafnaka, kamu saya beri khauf, bisa takut. Fala takhafuni, ternyata takut kau jadikan takut kepada selain aku, gak takut kepada aku. Masya Allah. Ini wanahnaka wanuknaka. Dan kamu saya berikan bisa nangis. Ternyata kau jadikan nangis untuk orang lain, tidak nangis untukku. Mestinya sing ngekeki aku kan ya nangis kan aku kan ya. Ini kira sing kamu bisa rindui berbagai kasih Allah, bisa takut karena dikasih takut oleh Allah. Jadikan takut ini untuk takut kepada Allah. Ya Allah. Wakilalan den dawuhaken wa utawi zuhud iku ayah luwayan to sepi apa kalbuka ati sira mimasa ing perkara khalat kang sepi minggu saking mau poyada katangan lurus sira. Sing dimaksud zuhud itu artinya kosong, tidak menginginkan sesuatu yang tidak ada. Artinya enggak ingin. Orang yang tidak ingin, orang yang tidak suka bukan berarti tidak punya. Kadang orang yang suka tidak bisa memiliki, karena cinta tidak harus memiliki, ngono lho. Makanya Syekh Abi Hasan Asyadzili, seorang yang zuhud, zahid, tapi kaya raya. Syekh Abdul Qadir kaya raya.
Makanya ketika ada orang murid dari temannya sowan kepada Syekh Abi Hasan Asyadzili, sebelum sowan dipesan oleh gurunya, sampaikan salam saya kepada Syekh Abi Hasan. Terus Syekh Abi Hasan ternyata saya tidak menerima salamnya orang yang hubud dunia. Padahal gurunya temannya itu melarat-larat gak punya apa-apa. Kenapa kok bisa dikatakan hubud dunia padahal Syekh Abi Hasan itu kendaraan ini pun brandy, diangkat udah 2. Saat ini Alphard. Tapi mengatakan koncone niku hubud dunia, mergone itu hanya memiliki batok, ketika akan makan masih golek asakan dengan batok, terus disimpan batoknya. Kalau akan berkat dicari lagi, itu loh hubud dunia, ada sedikit itu. Makanya kata Syekh Abi Qasim al-Baghdadi al-Junaidi, selama ada orang itu masih mencintai selain Allah walaupun hanya sedikit 1 dirham, itu sudah tidak merdeka. Belum dikatakan merdeka. Alasannya apa? Seorang mukatab walaupun toh kurang 1 rupiah belum dikatakan merdeka. Masya Allah, kayak ngoten. Koni andur kang nrimo bil yasir kelawan sedidik, lek nrimo akeh gak masalah. Sedidik ini lho, minal saking dunya. Qala sahibu ta'rifat al-qanaatu fil lughat iku ridho bil kismah. Ridho dengan pembagian. Wasilahi ahlil hakikati utawi qana'a minurut istilah ahli hakikat iku as-sukun, meneng intal adamil maklufati dalam hari kalane ora anane perkara kang den condongi. Bila kamu gak punya apa-apa, jangan sambat, jangan mencari-cari, ya sudah seadanya. Intahau serampung opo qaulu sahib ta'rifat. Qala Romli al-qanaatu iku al-mufassaratu kang den tafsiri biya kelam qanaah opo al-hayatut thayyibah. Jadi hayatan thayyibah di dalam ayat Nahl itu adalah qanaah. Jadi orang yang sugih niku orang yang qanaah. Munfikon tergelem infak lil fadil maring turahan, aja sampai ngegem banyu ae enggak sampai jatuh, kok malah digegem duit. Ngene lho. Makanya kalau ada orang mukmin dijadikan melarat dengan Allah Ta'ala itu karena Allah Ta'ala sayang. Sayangnya apa? Supaya ora disiksa. Karena khawatir nanti kalau punya harta medit akhirnya malah disiksa. Maka yang baik dikasih melarat saja biar tidak kena penyakit medit. Karenanya ketika kamu ingin kaya, konsepnya yo simbolopo, bersifatlah seperti orang kaya. Juga tuku apa-apa sing larang dan sedekah sing akeh kok ngene. Iku ya orang kaya. Niku akan jadi orang kaya kamu. Nah, ingin jadi orang kaya kalau sedekah seperti titik medit itu kan jadi orang melirit lah ngene ya. Nah, niku kan saya penang kulo. Ya tinggal kamu ingin jadi orang kaya apa jadi wong melarat. Ngono tok. Indah. Qala ram awis an hajati saking kebudane wong yaumihi wa lailatihi, sewengi istina suami. Makanya ada seorang sufi mengetahui, ada Syekh Abdullah bin Salah Tasuli melihat seorang pemuda di Masjidil Haram telah membagikan hartanya semuanya dihabiskan. Terus pagi-pagi diketahui dia itu mencari makanan ini ngasak. Nah, terus dibilangin, loh, sampeyan dondone dibekekno wong, terus saiki mencari. Kenapa tidak disimpan sebagian sehingga kau tidak bingung dalam mencari makanan? Jawabnya hamkon aku. Siapa tahu saya waktu sekarang ini masih hidup atau tidak? Saya nggak tahu. Loh, ngene lho. Niku jenenge tulul iqsul amal. Bima masa yang perkara fiatikan tepin dalam tangane fatan munfik atau abdun saun kana topal hajat iku nafsi maring awak dene abdun auli mamunihi utawa keluargane abdun lil fadil walil fadil lan
kang turah an kiswati sang sandangane wong. Dadi sing penak wis ora duwe ngono kae. Yang kalau lebih dari kebutuhannya sendirinya dan keluarganya sudah tasarrufkan kepada yang lain. Besok belum tentu kita hidup. Wa wafaan awal manwi wa li hajat iki. Li hajati nafsi wa faidainihi utawa turah saking nyaurutang awak dhewe ni wong. Cuman dihabiskan yang melebihi dari kebutuhan itu insobaro wis sabar. Nah kalau kamu tidak punya celingar-celingur jalal idoko ngatasi rupek. Kalau tidak sabar ngatasi rupek wa ila lamun ora sobaro alal idoka kuriha den makruh kenapa infak ya iso ceko infakno disimpen sampai setahun ngono lho. Afata Syekhul Islam qala Abdul Wahab bin Ahmad fil Badril Munir anfik infakno sira ma ing perkara fil jaib kan tetep ing dalam kantong yakti maka teka apa perkara fil ghaib. Dunia niku seperti keran kal hanif. Air di jeding itu kalau kamu ambil terus kerannya akan jalan terus. Barang yang asalnya nggak ada menjadi ada. Sumbernya akan mengalir terus ketika kamu habiskan terus. Tapi kalau kamu tidak mengambil, kau biarkan keran akan tidak jalan. Macet. Kenapa? Kok macet? Karena sudah ada isinya. Dan nanti kalau lama-lama akhirnya airnya banger. Dunia ini boleh kamu tasarruf kaplek akan datang terus. Yang tidak ada akan datang. Tapi kalau kamu tabungkan gini malah banger. Jajan nggak percaya. Kalau sudah tidak punya itu akhirnya ada yang datang. Kalau punya nggak datang. Kalau kamu lihat orang yang melarat terus loro, ya pangan duit karena waktu butuh dikasih oleh Allah. Makanya Allah Taala dawuh nang Nabi Musa, ya Musa, la tutalib rizqa kalghat. Wa inni la mutalib ka ibadata kalghat. Jangan kau menuntut rezekimu besok. Jangan sampai kau tutup. Besok ya besok urusannya. Enggak, saya tidak pernah menuntut ibadahmu besok. Ibadahmu besok ya kau katakan besok ya rezekimu ya ngono sarasate kok besok. Manakala kita kepingin tahu rezekinya besok, sudah dikasih tahu akan ingin tahu yang besoknya besok. Akan tahu besoknya besok. Sudah dipenuhi ingin tahu rezekinya anaknya. Ingin diketahui, ingin tahu rezekinya cucunya dan seterusnya sampai turun pitu ini. Dungun itu. Apa tahu awe faedah ing niku jenenge wa ila wa ing sabara sapa Syekhul Islam. Ini wis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza wasa Allah idza wasa ing dalam hari kalane jembaraken sapa Allah fa'ausiu maka jembarno sapa sira kabeh mergone fal yumfik du saatin min saati wa man qudira alaihi rizqu. Jadi duwe ya infakno min saati saking jembaranmu. Wa man qudira rizqu ya wis sakmono iku lho. Tasarrufno dengan melaratmu. Wa qala sapa al-Fasani naklan halinukil anil ulama yustahabbu liman kadiwang laisa labisa kang nganggo sapa man sapan jadidan apa ayat tasodak ento sedekah sapa man bisa ubi lan dodot al-atiqi kang wis lawas. Kalau kamu mempunyai baju baru yang lawas kamu sedekahkan. Nasihan kang ngarepaken bagus li ibadillah. Jadi usahakan bagaimana hambanya Allah itu menjadi baik. Da'ai da'iyan kang ajak lagu maring ibad ilama maring perkara fi kang tetep ing dalem masalah utai bagus, mana hialan kang nyegah masing perkara fi kang tetep ing dalem mal fasadu utai kerusakan. Lima krono perkara warada kang duka pemarpane la yakmulu imanul mar'i hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Layak mulu ora sempurna apa badul mar'i mani awa-awaan hatta yuhibba singgo demen sapa mar'i li akhi maring sedulure akhi maing perkara yuhibbu kang demen sapa mar'i li nafsi maring awak dhewe ne
akhi, kamu belum dikatakan iman yang sempurna sebelum mencintai kepada saudaramu sebagaimana mencintai pada dirimu. Makanya Syekh Zainal Abidin itu bertanya kepada orang fakih, ma hukmu akhdhi malil ghair bila idnin, bagaimana hukumnya mengambil hartanya orang lain, hartanya temannya tanpa izin. Haram. Lasta bisa dikin, berarti kamu bukan sodik. Kalau sodik itu halal tanpa izin, karena Gusti Allah dawuh la isal makharaj wal marid kharaj wal anfusik man takunu min buyutikum buyuti abaikum wa buyuti matikum au buyuti abaikum wa buyuti matikum wa buyuti ikhwatikum wa khatikum wa khalatikum au amatikum amikum amatikum wa khalati akhwalikum wa khalatikum au mamalaktum mafatihah au sodi ikum wala junah alaikum man takunu jami'an au asfa. Kalau pancen konco diambil ya senang. Nah, makanya Sufyan Tsauri ketika pergi, kemudian kan teman-temannya itu datang di rumahnya, nasinya sekarang semuanya makannya dihabiskan. Setelahnya datang, alhamdulillah, antum tudzakiruni ma salafas sholihun. Kamu telah mengingatkan saya apa yang telah dilakukan oleh ulama soleh. Orang konten kok kabeh, wes gendeng gue. Itu berarti bukan teman. Menurut. Di anak nasihata iku fardu kifayatin, ngarepaken bagus iku hukume fardu kifayah. Wa anna halan temen setune nasihat iku lazimatun, wajib apa nasihat ala qadri taqati ngatasi kira-kirane kekuatan idza alima, tapi syarate idza alima ing dalem mari kala ngerti sapa nasi wong kang ngarepaken bagus anal mansuha temen sedune wong kang den arepaken bagus sing dimau idoi sing dituturi iku yak balu nasihatahu. Lah niki kita harus nasihat kalau memang kita tahu bahwa orang yang kau nasihat itu akan menerima. Jadi jangan gampang menasihati orang yang jelas tidak menerima. Imam Ghazali dawuh la ta'id man tukhayilu adama qabul fahimta. Jangan kau menuturi kepada orang yang jelas gak menerima, kau akan terhina. Nah, ini persis dengan hadisnya Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah menceritakan masalah fitnah. Jadi hadisnya Amr bin As. Kemudian beliau sahabat tanya kata Abu Khalaqah, "Mata naf'al ya Rasul? Kalau sudah semacam itu apa yang kau lakukan?" Ilzam baitaka, wis nang di omahe khutmat ta'rif wa ta'mur. Amah nang omahai apa yang kau tahu lakukan, tinggalin permasalahan wong umum. Hadis ini dalilun ala anna amar ma'ruf wa nahi munkar la tajibu idza kana ghairu faidatin. Ngono lho. Asarane faedahe ora usah kewajiban. Nah, jadi ketika kamu akan menasihati, lihat kamu itu siapa, ngono lho. Yang kamu nasihati siapa harus tahu. Wa yudi ulan taat sapa sih anal mansuh amrohu ing perkarane nasih. Wa fi kalamil khantar la yustaratu fa'al ilmu, tapi cara Ibnu Hajar la yustaratu fa'al ilmu bi qabulihi, ora kudu diketahui diterimane nasih. Hakau Syekhuna Yusuf fi Fathil Qadir al-Murid, yang jelas ini menjadi khilafiyah ulama. Tapi jika sampai Imam Ghazali pasti la ta'id man khayl atamat qabul fa'inta. Kenapa kok tidak harus melaksanakan? Sebab layatakul amru bil muhal, perintah itu taklif itu tidak hubungan dengan muhal. Maka ditanyakan di dalam jami'ah, apakah Rasulullah itu diperintahkan untuk memerintahkan kepada Abu Jahal? Tidak, karena sudah diketahui Abu Jahal tidak akan iman, Abu Lahab tidak akan iman. Tapi Rasulullah diperintahkan untuk kepada selainnya. Karena tidak mungkin Abu Jahal itu iman, tidak mungkin Abu Lahab itu iman. Sebab sudah ada nasnya tabbat syada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa makasab. Itu masih baru-barusan Islam itu kan sudah
jelaskan oleh Allah Ta'ala. Makanya tidak wajib menyampaikan, sudah jelas. Nah, maka di situ terjadi khilafiyah di dalam ulama. Halil makmur ya'lamu halil makmur ya'lamu al makmuru bihi anau hasidun. Apakah disyaratkan orang yang diperintahkan itu mengetahui bahwa dia itu mampu melaksanakan? Ini khilafiyah. Kalau dalam usulnya kan ngoten tidak disyaratkan harus tahu, karena apa? Raslu al-adam. Yang sehingga orang yang tahu akan dibunuh jam 2 sore, apakah wajib poso? Ya sing asoh wajib dikarenakan faedatu al-ikhtibar. Nah, kalau ada orang yang headnya itu besok jam 10 siang, lu kok tahu? Bagi mutakhayir kan sudah tahu. Headnya jam 10 siang. Nah, ini apakah wajib puasa waktu malam? Ini udah khilafiyah nang kuno. Enggak bisa dibacamekan. Ngoten. Musyfikon tur kang welas mangkus dikai musyfikon ing dhuwur kae safikon musyfikon saiki musyfikon maneh alaihi mengatasi khalqi mimma sing perkara ya durum kang bayane apa ing khalqi. Kita sayang jangan sampai orang itu kena perkara yang membahayakan. Wahanian lan kang condong alai mengatasi khalqi bil ihsan kelan nglakoni kebagusan yang maring khalqi. Qala Abdul Wahab Syarani wa kana sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu iku yakul yuzadu yuzadu den tambahi apa fisamanidar idza kana ing dalam barikalane ana apa jaruha wong kang nanggani dar iku tol kol wajhi ajar praupane khalwalisani kang manis gunemi. Jadi rumah itu harganya bisa menjadi mahal ketika tonggon ini ku api-api, tonggone wong soleh, dekat pesantren, dekat masjid, dekat orang baik, akan mahal. Tapi sebaliknya akan menjadi murah karena tonggone meler-meler dilihatnya. Walaupun rumahnya baik, waduh di kono agak sanggup bawa lalu di kono, mudah PT kangelan dari. Nah, ini ternyata tonggon itu bisa membawa harga. Hawakot kana teman-teman ana sapa Abu Muslim Al-Khawlani minal mubalighina. Iku minal mubalighina fit takhalluq birrahmah. Saking wong kang banget-bangetaken fit takhalluq ing dalem gawe akhlak ibu dipekerti birahmati kelan welas. Hatta annahu sing temen satune Abu Muslim iku rubama kana kadang-kadang ana sapa Abu Muslim ku yang muru liwatan sapa Abu Muslim bil kaum fala yusallim mongko ora uluk salam sapa Abu Muslim ale mengatasi kaum sangat merasi gak gelem uluk salam. Kenapa gak mau uluk salam? Wa yaqulu akhafu ayyahtakiruni. Wis ngene khawatir khawati ingsun ayyahtakiruni yen to orang ngino sapa se kaum ingsun fala yarudu mengko ora jawab sapa se kaum alaya ing atas ingsun assalam kaya samu mengko dosa sapa kaum. Khawatir nanti kalau dia itu meremehkan saya akhirnya enggak jawab kan dosa. Lebih baik saya enggak buat dosa pada mereka. Makanya Pak Maksum niku lek urut salam sisik ditambahi
saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa ini? Cek orang bikin dosa wong. Umpama enggak dijawab niku ora marakno dosa, ora marakno dosa. Lho ngoten lho. Nah, makanya perlu kita ya melihat kondisinya dan itu mungkin karena perasaan tawaduknya bisa seperti itu, betul. Kayak awak niki gak pantas dianu dihormati gak pantas dijawab. Kalau tidak dijawab itu berdosa. Ya wis supaya nggak berdosa bagaimana, betul. Niki juga tidak melanggar dari hukum fikih. Makana sapa Abu Abdillah Antaqi rahmatullah taala, rahimahullah taala iku yakul. Iza alim tain dalam mari kalian ngerti sira minan nas alwuku ain tumi wa firdika ing dalam harga diri sira bikasil ain nafsika. Iza ra'auka dalam mari kalian ningali sapa si annas ing sira falatas tamik maka aja kumpul sira bim kelan nas rahmatan krana welas lagu maring nas ila fi auqati salat angin dalam pira-pira waktune salat. La jamaah ae. Jadi kalau kamu tahu bahwa manusia itu selalu ngerasani awam, ojo kok campuri, nesakno. Isin deh. Bahkan alanan sapa Abu Abdillah Al-Mazani ku yakul man tasapan iku lam yandur ora ningali sapa manil usati maring pira-pira kang duraka bi ainir rahmah faqad kharaja maka teman-teman metu sapa man antarikil haq. Yo ngeten iki lho. Katanya suruh budun bi ahlil maksiyah. Jangan budun bi ahlil maksiyah, budun bil maksiyah. Gak suka dengan maksiatnya, bukan dengan ahlil maksiat, tapi kalau dengan ahlinya sayang. Loh kok bisa rahmat? Kenapa? Kita harus tahu bahwa itu adalah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dia tidak bisa menghindar kasihan dan itu bisa terjadi pada diri kita. Loh apa boleh kita menggolongkan perkara jelek itu kepada Allah? Kalau itu bukan perbuatanmu boleh. Kalau perbuatanmu tidak boleh, kecuali muwafiq syariah. Atau kecuali kalau kamu tahu itu dari Allah qoblal fi'li wa indal fi'li. Tapi kalau tahunya batal fi'li tidak boleh. Sadarnya dari batal fi'li tidak boleh kecuali muwafiq syariah. Perbuatan jelek yang tahunya qoblal fi'li itu dari Allah, misalnya kamu gosok sandal. Nggak ngerti kalau itu sandal gosokan dikira milik kamu. Ini pada waktu kamu melaksanakan itu nggak sadar kalau kamu gosok. Berarti yang menjadikan gosok itu Allah Ta'ala. Bisa kita katakan semacam itu. Karena memang nggak sadar. Tapi kalau sengaja gosok, terus ini dikasih pangeran, ketaki gue ini ya, nggak sopan. Paham? Amlan demi Allah, kula mboten ngertos, kula mboten sengaja gosok. Niki pun takdir pangeran. Sampeyan kok niki pun takdir pangeran. Tidak ada kesengajaan bagi saya. Lah di penjara nggih monggo wis. Nah, pancene salah. Tapi enggak sengaja, gak mempunyai keinginan, itu murni karepe pangeran. Nah, ngono ya. Makanya ada orang dikempentuni karena masyarakat gara-gara bawa sepedanya. Wong dia padahal keliru, gak ero kali padanya. Sepedanya juga dari sampingnya, tapi gak ngerti mau padai. Wong digawa siap noplek, dia puil wis. Ya ndak salah sing gepuki, ndak salah. Dadi gak salah iki nasib iki memang iku takdir pangeran ngoten. Oh oleh kaya ngoten niku karena memang gak merasa ketika indal fi'li. Waqat kana lan teman-teman ana sapa Ma'ruf Al-Qarokhi kuwi daroak dalam mereka ningali sapa Ma'ruf Al-Qarokhi. Asyani wong kang duraka daam kon ndongaken sapa Ma'ruf laku maring asi bil maghfirati kelan maghfirah. Waro jalan ngarep-ngarep sapa Ma'ruf laku maring asi ar-rahmata ing rahmat. Dadi Ma'ruf Al-Qarokhi
Al-Karohi niku termasuk orang yang dungane mustajabah. Ya Mbah Ma'ruf Kedemlu. Dungane mustajabah. Kemudian beliau niku pernah bersama dengan santri-santrinya. Lalu banyak orang hura-hura melakukan maksiat. Wah, mabuk-mabukan, seneng-seneng. Santri ini matur, yai panjenengan dongaaken tiyang niki. Terus juga Allahumma kama faraqta fid dunya fariqu fil akhirah ya Allah. Kok malah dongaaken ngoten disebut itu ya? Bagaimana kau tunjukkan gitu? Ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan dia bersukaria di dunia, jadikanlah bersukaria di akhirat. Terus bagaimana dia kemerdekaan itu? Kalau dijadikan sukaria di akhirat kan berarti jadikan tobat, karena tidak ada orang yang bersukaria di akhirat selain tobat. Dongakno tobat. Ojo wes muga-muga dilebokno neraka, iki gak muspikon. Kan sekarang malah terjadi semacam itu yang terjadi, Masya Allah. Akhlak. Baik kadrun-kadrun yang tunggu, mudah-mudahan orang bilang hatu ahok dikumpulkan dengan orang di neraka, Masya Allah. Itu bagaimana kayak macam? Karena gak pernah ngaji tasawuf. Bahkan lan Muhammad Hasan Basri ku yakul min alamatil abdal iku tetep setengah saking tondone wali abdal kasratu syafaqati utawi akeh welas wa rahmatil lan rahmat li amatil muslimin amaring umume wong Islam. Wa kana tile tandane kali abdal niku wong welas nang wong Islam iki apik. Masya Allah. Kayak batin itu tidak pernah nolak orang yang minta apapun, nggak pernah ditolak. Sampai begenggek itu loh, minta penglarisan dikasih. Masya Allah. Lah, tapi kalau dikasih terus akhirnya orang kuat terus jaluk diam praini, terus praini akhirnya iso tobat. Sampai Mbah Yai Makhrus itu pernah akan negor dateng Mbah Yai Jin krana ya kancane sak pondokan muridnya Mbah Manah. Beliau tahu kok Yai Makhrus akan kesini langsung pun beli wedhus. Ya Mbah Jin tahu ini kesenengannya Mbah Makhrus itu kesenengannya sate. Nah, terus pas kesini niku jenenge matkade dawuh negara Mbah Yai Makhrus Mbah Yai Mbah Jin didhawuhi karo Mbah Jin. Gus, nek manggil niku Gus. Srengenge dosa tok niki. Ana apa? Lah wong main ku ya dipadangi. Wong zina ya dipadangi, wong adu petik ya dipadangi. Lah dosa tok. Nah, peceraian niku senajan dipadangi ya Pak Kah? Peceraian. Lho niku sing ngono kuwi. Bahkan takol aku biak lakilah. Nek takol aku biak lakilah masih ada bisa oh dipadangi lipat. Maling ini dipadangi. Ya dikai ketok niku duwite ya ngono. Orang terus dibutakan sehingga gak bisa mencuri, enggak dikai salah karo pangeran. Tapi saya nggak bisa semacam itu. Mereka ya nek wong tekon njaluk nomor nih. Wong ngerti nomor pentara. Sepisan mawon iki. Kepengin kok damel nyaur utang, bantu niki kula tobat pun ini. Mergo digarap karo wong. Dadi nek sewenang kiai karo kiai kon mrene itu kurang ngajar ya. Mumet. Lah men kok katakan iki. Kalau mau sewangi ke diotes ngeriki ngajar iki. Dipakakno.
Wa kana Ma'ruf al-Qarohi iku yakul mangkola kulla yaumin Allahumma arham ummata Muhammad Allahumma aslih ummata Muhammad Allahumma farrij an ummati Muhammad. Sapa-sapa wong setiap hari berdoa ini, ya Allah sayangilah umat Muhammad, ya Allah aslih umat, rukunlah umat Muhammad, ya Allah farij an ummati Muhammad, berilah kelonggaran kula aturi ngilangaken panjenengan an umati Muhammad. Kataba maka nulis ing man sapa Allah minal abdal saking golongane wali abdal. Ini lho. Kepengin dadi wali abdal. Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad. Ora gegerai. Allahumma farrij an ummat Muhammad. Rahiman tur kang belas bin kelawan kaum, kelawan muslimin. Kelawan ibad. Wala Abdul Wahab Syaroni. Wa kana lan ana sapa Mutrifu bin Abdillah ibnu Mutrifu bin Abdillah yakul man tasabani kulam yajid lamun ora nemu sapa man ora nemu indah dalam sandinge man usati maring pira-pira kang duraka rahmatan ing rahmat fal yad'u mongko ndongakno sapa sing man laku maring usat bitaubati wal maghfirah. Kalau kamu tidak bisa sayang terhadap orang duraka, dongakno ae oleh dongakno tobat dan maghfirah. Ya ana maling, muga-muga tobat lho ha. Kamu ora welas kok bandok-bondokmu dijukuk. Urang ajar muga-muga ketabrak montor aja. Ya Allah, jadikanlah beliau tobat ya Allah. Ngono ha. Fa inna min akhlaqil malaikati maka temesune iku tetep sengasane akhlaqil malaikat annahum temesune malaikat iku yastaghfiruna selalu njalukna sepura so malaikat liman maring wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Wa qad kana lan teman-teman ana sapa Syakik al-Balkhi iku yaqulu man utai sapa niku lam yarham lamun ora welas sapa man arrajula su'a ing wong lanang kang elek fa wa maka teman iku aswaul elek apane halam minggu tinimbang saking rajul asu. Ayo kowe, kalau kamu tidak sayang kepada orang yang ahli maksiat, kamu lebih maksiat daripada mereka. Lah, napa mboten ridho kali maksiat enggak? Kita ridho, kita gak suka dengan maksiatnya. Min khaisu innahum khalifun syarifah, tapi kita ridho karena itu takdirnya Gusti Allah. Dulu apa sakit perkara satu diridhoi karo tidak. Seperti halnya kita nang WC ngono kae benci karo WC tapi seneng karo WC, benci karo ambune, gak pantes diomongni lek ana wong mangan, akan tetapi kita membutuhkan. Makanya Mbah Yai Wahab Hasbullah ketika memperbolehkan atau menambah lajnah lembaga di dalam NU gini ku ditambahi las bumi. Lembaga seni budaya. Wah, dia ngamuk. Gimana potene dia belajarin beso joget-joget ngono apa piye. Tapi Mbah Yai diam saja. Ketika muktamar di Surabaya beliau baru pidato, tekok nang kiai-kiai. Alhamdulillah kita dikasih nikmat. Kiai-kiai juga sudah punya rumah semua, alhamdulillah. Bagus-bagus ya, alhamdulillah. Terus rumahnya ada WC-nya. Ada, alhamdulillah. Kenapa kok ada WC-nya? Nah, kalau tidak ada nanti di mana kalau buang kotoran? Kan malah tidak karu-karuan, bisa mengganggu kepada orang lain. Demikian pula les bumi. Anggaplah sajalah sebagai WC rumahmu. Loh, saya ini jadi muda yang ini kasih kantongi ya, malah tidak karu-karuan kemana-mana. Loh, mana loh? Pola berpikir mulai
Mbak Wahab itu umpama hidup zaman sekarang kan bos dibully dan karu-karuan itu. Apalagi dia ikut nasakom. Nasionalis komunis. Nasional komunis ya. Wes dianggap PKI dan kafir kan ya. Sifat beraninya beliau. Karena kalau tidak ikut tidak tahu di dalamnya. Tapi kenyataannya kan ya terus yang membantai PKI bukan hadirnya. Jawabnya kalau kita akan menang nang di ring tinju ya harus masuk nang ring, jangan di luar. Kalau di luar gak bisa menang. Gitu. Nah, itu kalau sekarang itu habis. Ya kayak seperti Gus Dur. Emang politikus. Politik ini kumpul didik-didik kali. Nah, kasihan kiai-kiai yang tidak nutup pikirannya nih bahkan usil ya. Gus Dur yang selalu dibully, tapi sekarang tidak ada, Masya Allah. Ketika ada permasalahan-permasalahan ini, rindu dengan Gus Dur, rindu dengan ungkapan-ungkapannya yang selalu kontroversial, ya. Nah, geger-geger masalah Hindu lah, ya Gus Dur malah doa apa-apa, gitu hati lagi ya. Nah, kalau yang nggak suka ya nggak usah melihat ini gampang. Ya Gus Dur kan nggak pernah lihat. Wah, jadi suatu rahmatan. Wa mafaina min akhlaqil malaika ya sabakana. Nah, wis. Jadi siapa saja yang tidak sayang, tidak welas nanggih wong sing elek, berarti lebih elek. Waman dzukira indahu rajulun salihun. Tapi sebaliknya. Waman dasapane untuk dzukira den tuturaken indahu dalam sanding iman sapa rajulun wong lanang salihun kang saleh. Ketika kamu mendengar nama rajulun yang soleh, falam yajid mengko nemu sapa man dzikri maring den tuturaken rajul khalawatan ing manis. Oh anak kaya apa? Ngene. Fa maka iman iku rajulun suun. Kalau ada orang soleh disebutkan pada kamu, ini kalau soleh sekarang kamu tidak merasa manis, tidak merasa senang. Kang ajar kae. Ya ngene. Iku berarti kamu jelek. Carane ngoten. Wakana Maimun bin Mihran iki dasami ain dalam hari kalane krungu sapa Maimun bin Mihran bikomin kelan kaum zalam kang zalim sapa se kaum bi ba'dil aktori ardi dalam setengah pira-pira pejajane bumi yamrodu marido yamrodu moko lara sapa se Maimun di ajlim krana arai kaumin kata yasira sing dadi sapa Maimun iku yo adu den endangi. Dan endang ini ku di Malang disambangi, dan ini diendangi, bahasanya ditinjoni, ditinjoni. Kama tu adu, kaya oleh dan endangi, ini nyambangi wong loro di Malang kan, kama tu adu kaya oleh dan sambangi, ya kaya wong jagung bayi lah di Malang kan melean, harus melean. Ini melean ini opo ini. Jagung bayi ini. Kamatu adu kaya leden baleni sapa almarto. Jadi kalau dia mendengarkan ada orang maksiat, orang yang bikin onar, dia sakit sampai diendang. Faida kira maka dalam hari kalian dan sabakan lagu kedua lagu marik Maimun. Apa qad farrahallahu anhum. Qad farraja teman-teman ngilangaken sapa lan saking kaumin yahzulu wa maradu liwaktihi mari waktune waktune Maimun. Nanti ketika sudah pun tobat dan langsung waras wis saking senenge.